Selamat datang di channel YT Mantan Guru. Bali sebagai destinasi wisata populer di Indonesia memiliki banyak daya tarik yang membuat wisatawan selalu ingin liburan ke Bali. Baik keindahan pemandangan alam pegunungan, danau dan pantai pasir putih. Selain keindahan pemandangan alam, aktivitas liburan seru juga banyak Anda temukan di Bali seperti Bali Rafting Tour, wisata sepeda dan water sport di Tanjung Benoa. Tahukah Anda, hal yang membuat Pulau Bali mulai terkenal sebagai tempat wisata bukan karena keindahan alam atau tersedia banyak aktivitas liburan, tetapi karena keunikan seni dan budaya yang ada di Bali. Selain itu, jika Anda berencana liburan ke Bali, mengetahui daftar 10 hal unik yang hanya ada di Bali akan membantu Anda dalam perencanaan liburan. Karena event unik di Bali tidak ada setiap hari. Bali sebuah pulau yang relatif kecil, tetapi saat Anda liburan di Bali, Anda tidak akan pernah merasa memiliki waktu yang cukup untuk menjelajahi semua tempat wisata di Bali dan aktivitas liburan seru yang ada di Bali. Di awal tahun 70-an sampai sekarang, wisatawan terus berdatangan untuk liburan ke Bali. Pada saat Anda tiba di Bali, kesan pertama yang akan Anda dapat lihat adalah hal yang tidak biasa Anda temukan di tempat lain. Anda akan melihat banyak hal unik baik berupa seni ataupun budaya Bali. Anda akan melihat banyak warga Bali yang melakukan ritual agama dengan mengaturkan canang, sesajen berupa anyaman janur dan bunga yang berlangsung tiap hari. Selain itu, terdapat banyak pura kecil di tiap-tiap rumah. Keunikan akan Pulau Bali akan terbiasa Anda lihat jika Anda sering liburan ke Bali. Namun sesering apapun Anda liburan ke Bali, ada beberapa hal unik mengenai Bali yang tidak akan Anda temukan setiap hari. Berikut ini adalah daftar 10 hal unik yang hanya ada di Bali yang wajib Anda ketahui. 1. Omet-omedan, ciuman massal di Sesetan. Ada sebuah tradisi upacara unik yang diyakini oleh penduduk Banjar Kaja Sesetan, Denpasar, Bali agar mendapatkan keberuntungan. Nama tradisi tahunan disebut omet-omedan, yang juga dikenal sebagai ritual berciuman. Omet-omedan adalah bahasa Bali, jika diartikan artinya tarik-menarik. Tradisi omet-omedan dilaksanakan setiap tahun, yaitu 1 hari setelah Hari Raya Nyepi. Semua peserta ritual omet-omedan adalah muda-mudi anggota Banjar Kaja Sesetan, Denpasar. Peserta omet-omedan dari usia 17 sampai 30 tahun dan belum menikah. Sebelum pelaksanaan tradisi omet-omedan, pemuda-pemudi dari Banjar Kaja Sesetan akan melakukan sembahyang di pura setempat agar mendapatkan keselamatan. Setelah selesai bersembahyang, muda-mudi baik laki-laki dan perempuan dipisahkan. Antara kelompok pria dan perempuan saling berhadapan di Jalan Raya Sesetan, Denpasar. Antara kedua kelompok pria dan wanita akan dipilih satu orang, kemudian peserta yang terpilih akan berhadapan di kedua sisi dan dipertemukan. Kedua peserta akan mengunci bibir kemudian berciuman sambil disiram air. 2. Mekepung, balapan kerbau. Mekepung adalah sebuah tradisi balap kerbau di Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Ratusan pasang kerbau akan berkompetisi untuk mencapai garis finish tercepat dikendalikan oleh seorang joki. Setiap satu pasang kerbau akan dikaitkan dengan bajak dari kayu. Kompetisi balap kerbau diadakan di sekitar Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Mekepung dimulai di pagi hari sekitar pukul 7.30 dan event balapan berdurasi sekitar 5 jam. Acara balap kerbau Mekepung bisanya dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November, dan 2 kali dalam 1 bulan. 3. Perang Pandan Desa Tenganan. Tradisi Perang Pandan di Desa Tenganan Pegeringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali, sangat terkenal sampai ke mancanegara. Perang Pandan di Desa Tenganan, bagi masyarakat Bali dikenal dengan nama Gret Pandan. Namun masyarakat asli Desa Tenganan menyebut tradisi Gret Pandan dengan sebutan Mekare-kare. Tradisi Perang Pandan di Desa Tenganan Pegeringsingan bukan hanya sekedar pertunjukan tradisional, tetapi bagian dari budaya asli Bali dan ritual masyarakat Desa Tenganan. Dengan mengadakan ritual Perang Pandan, penduduk Desa Tenganan meyakini akan terhindar dari hal buruk. Pada saat ritual Perang Pandan di Desa Tenganan Pegeringsingan, 2 pemuda desa akan bertarung dalam sebuah arena. Tiap pemuda akan membawa seikat daun pandan dengan panjang kurang lebih 30 cm yang digunakan sebagai senjata. Peserta juga membawa sebuah perisai. Pada saat pertarungan dimulai, kedua pemuda akan menyerang satu sama lain dengan menggosok daun pandan berduri di punggung lawan mereka. Tentunya akan menyebabkan luka baret pada bagian punggung peserta. Ada yang berani mencoba? Jika Anda ingin menyaksikan ritual Perang Pandan, datanglah ke Desa Tenganan Karangasem pada pertengahan bulan Juni. Ritual Perang Pandan di Desa Tenganan Pegeringsingan biasanya diadakan selama 2 hari berturut-turut. Setiap orang yang berkunjung diperkenankan untuk menonton ritual Perang Pandan. Selain itu, tidak ada biaya tiket alias gratis. Karena ritual Perang Pandan adalah acara keagamaan dan bagi masyarakat lokal dianggap sakral, sebaiknya pada saat Anda datang ke Desa Tenganan untuk menonton Perang Pandan mengenakan pakaian tradisional Bali.
seperti mengenakan kain sarung dan selendang yang diikat di pinggang, walaupun tidak wajib. Karena antusias wisatawan yang liburan di Bali untuk menonton tradisi perang pandan, maka jumlah penonton akan sangat banyak. Maka itu, sebaiknya Anda datang lebih awal untuk mendapatkan tempat menonton yang nyaman dan cari tempat yang agak tinggi. Selain itu, tidak ada kursi untuk menonton, jadi siap-siap untuk berdiri agak lama. 4. Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka yang dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia, namun dirayakan tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi dengan pesta, justru sebaliknya. Karena pada saat Hari Raya Nyepi, semua aktivitas rutin berhenti dan suasana sepi yang tidak akan pernah Anda temukan di negara lain. Siapa saja yang berada di Pulau Bali, Pulau Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Penida harus tetap berada di rumah atau di hotel selama 24 jam. Pertokoan tutup, jalan raya sepi, kantor tutup termasuk Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai ditutup untuk semua penerbangan selama 24 jam. Keadaan sepi dimulai dari pukul 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan hari. Namun ada perkecualian yang boleh keluar hanya untuk aparat keamanan dan ambulans. 5. Pawai Ogoh-Ogoh. Satu hari sebelum Hari Raya Nyepi terdapat prosesi umat Hindu Bali yang disebut dengan ngerupuk pengerupukan. Ritual pengerupukan dilakukan di setiap desa di seluruh Pulau Bali. Pada sore hari penduduk lokal akan mengarak ogoh-ogoh di jalan raya. Lalu apa itu ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh sejenis patung raksasa namun dibuat dari bahan ringan agar mudah diarak. Untuk rangka ogoh-ogoh menggunakan kayu dan untuk bentuk menggunakan styrofoam kemudian dilapisi kertas dan kain sehingga mudah untuk diarak. Saat ini ada banyak bentuk ogoh-ogoh yang sebagian besar berwujud raksasa. 6. Pura di tengah danau. Bali sebagai tempat wisata identik dengan keunikan seni dan budaya, salah satunya adalah objek wisata pura. Saat liburan di Bali Anda akan melihat banyak pura, dari ukuran yang kecil sampai pura yang besar. Namun ada satu pura di Bali yang lokasinya sangat unik, yaitu Pura Ulundanu yang berada di Danau Beratan Bedugul. Tidak hanya pada keunikan lokasi Pura Ulundanu, lokasi pura yang berada di dataran tinggi membuat udara sejuk selalu terasa walaupun pada siang hari. Karena keunikan dari lokasi Pura Ulundanu di Danau Beratan Bedugul membuat foto Pura Ulundanu Beratan selalu terlihat di media promosi pariwisata Bali. Objek wisata Pura Ulundanu Beratan, bagi wisatawan yang liburan ke Bali selalu menjadi destinasi wisata Bali yang wajib dikunjungi. 7. Ngaben Plebon. Salah satu keunikan Bali di mata dunia ada pada upacara ngaben. Ngaben atau plebon, bagi yang berkasta adalah upacara kremasi yang ada di Pulau Bali dan merupakan salah satu upacara penting dalam tradisi budaya Hindu Bali. Ngaben atau plebon, bagi yang berkasta adalah upacara kremasi yang ada di Pulau Bali dan merupakan salah satu upacara penting dalam tradisi budaya Hindu Bali. Yang membuat upacara ngaben terlihat unik di Bali karena untuk sarana mengangkut mayat dari rumah menuju tempat kremasi, menggunakan wadah dalam bahasa Bali artinya tempat. Wadah secara umum ada dua bentuk, satu dibentuk menyerupai pura kecil dengan ukiran dan hiasan yang terlihat sangat indah. Yang lagi satu dibentuk menyerupai binatang biasanya berbentuk lembu. Untuk wadah yang berbentuk pura akan digunakan untuk mengangkat mayat dari rumah menuju tempat kremasi. Setelah tiba di tempat kremasi mayat akan diturunkan kemudian dipindahkan ke wadah yang berbentuk lembu. Wadah memiliki ukuran sangat besar dan untuk mengangkat akan memerlukan banyak tenaga manusia. Setelah prosesi ritual upacara selesai, api besar mulai menyala. Bagi penduduk Bali yang beragama Hindu, proses kremasi sangat penting dan diyakini untuk memudahkan arwah yang meninggal mencapai lokasi sesuai dengan hasil perbuatan yang dilakukan saat hidup. 8. Penjor. Jika Anda liburan ke Bali pada saat Hari Raya Galungan, Anda akan melihat dekorasi unik berupa tiang bambu yang ada di sepanjang jalan raya, namanya penjor. Di mata wisatawan penjor sebuah tradisi budaya unik di Bali. Dekorasi terbuat dari bambu utuh dan bambu dihiasi menggunakan janur dan hiasan lainnya. Pada ujung penjor terdapat hiasan bunga yang bernama sampian. Hiasan bunga digantung menggunakan janur yang diikat agar teruntai panjang. Setelah hiasan penjor selesai, penduduk Bali akan memasang tiang bambu di depan rumah mereka masing-masing. 9. Festival Layang-Layang Ukuran Raksasa. Festival Layang-Layang di Bali adalah acara festival tahunan yang diadakan pada bulan Juli dan Agustus. Bulan Juli dan Agustus dipilih karena pada bulan tersebut hembusan angin mulai kencang. Selain faktor angin, pada bulan Juli dan Agustus adalah musim ramai kunjungan wisatawan ke Bali, sehingga festival layang-layang di Bali menarik ribuan pengunjung, terutama wisatawan asing.
Keunikan dari festival layang-layang di Bali terdapat pada ukuran layang-layang yang sangat besar. Pada saat terbang, layang-layang akan diiringi musik mengelegar dari gamelan Bali, namanya Balai Ganjur. Lokasi festival layang-layang biasanya di Pantai Padang Galak dan Pantai Sanur. 10. Nama depan yang sama. Yang terakhir dalam daftar 10 hal unik yang hanya ada di Bali adalah nama depan orang Bali yang sama. Bagi yang pertama kali liburan ke Bali, Anda akan menemui banyak penduduk lokal. Namun akan ada satu hal yang akan membuat Anda bertanya, kenapa banyak orang Bali nama depannya sama? Nama depan orang Bali menempatkan urutan posisi lahir dalam satu keluarga. Wayan atau putu artinya anak pertama. Made, kadek atau nengah artinya anak kedua. Untuk anak ketiga nama depannya komang atau nyoman, dan anak keempat namanya ketut. Setelah nama depan baru ada nama belakang yang ada banyak macam. Sekian dulu mengenai artikel 10 hal unik yang hanya ada di Bali.